Halo saudara-saudaraku semua, ketemu lagi dengan Agus Dewi Official GMS Salatiga. Kali ini kami tidak mancing dulu. Karena itu kami di sini hanya ingin berbagi teknik atau cara untuk naik perahu setum. Kalau wilayah kita di daerah Salatiga dan sekitarnya itu naiknya namanya perahu mesin, ya perahu setum gitu. Ada langkah dan caranya, jadi tidak asal-asalan kita pengen naik perahu ke tengah, pengen mancing ke tengah langsung asal ini itu langsung starter naik, itu tidak. Ada beberapa hal yang mungkin diperhatikan agar teman-teman para pemancing itu aman, nyaman, kemudian bisa lah minimal itu bisa naik perahunya itu. Karena kita kan kepingin juga pengen mancing ke tengah, cuman hanya keinginan tok. Ini adalah beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada kami. Teman-teman kami kemarin itu bertanya karena melihat kami kalau mancing itu kan naik perahu ya, naik perahu kecil maupun naik perahu mesin, naik perahu motor. Mereka pada tanya, teman-teman sebagian itu, Mas, caranya jalankan perahu mesin itu bagaimana toh Mas, kok kayaknya enak. Kemudian naik perahu dayungnya itu bagaimana Mas, kok bisa berdiri dayungnya, kadang ada yang duduk gitu. Saya tuh takut Mas, cuman pengen belajar bisa, jadi tidak hanya mancing di pinggiran saja. Kalau nanggul itu kan ya spotnya ya cuman itu tok. Tapi kalau ke tengah itu kan kita naik sampan atau perahu mesin itu kan bisa milih spot mana yang spot potensial ada ikannya, mana yang tidak. Nanti kan kelihatan kita sambil muter-puter gitu ya. Langsung saja, tidak usah terlalu berlama-lama. Bagaimana langkahnya dan apa saja yang harus diperhatikan. Baik, yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah kenali dulu mesinnya. Itu kipasnya ya. Ben kenal saya iki kipas rene Mas. Nah, iki gagangnya. Ini knalpot, ini tangki bensin. Ini busin yang ngono. Iki on off e. Iki starter ya Mas. Nggo norek nggo nguripke iki gas iki ngene iki cilik, nek ngene bukaan gede. Iki cuk, ini lah cuk ini apabila kita starter susah, maka cuk ini kita buka, kita ke kanan kan, itu yang tombol putih itu ya, kita kanankan ke pol atau setengah atau secukupnya. Nanti yang penting kalau sudah hidup kita tutup kembali cuknya, kita matikan. Kalau sudah kenal mesinnya, kemudian kita langsung praktek. Kita langsung praktek bagaimana kita keluarkan perahu kita. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan perahunya ke luar ya, kita dayung dulu ya, kita dayung. Setelah terarah dengan sungai baru kita starter itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghidupkan mesin motor tersebut. On off. Nah, ini jenenge on off. Berarti nek nguripno kok kudune di on off ki. On off e diuripke. Iki nggo nyelah gas e. Sithik wae iki cuk. Nah. Carane nguripno ngene iki. Elek. Ada nguripno itu kipasnya jangan tenggelam. Kipasnya aja ditenggelamke lah, di dengakno sithik to, Mas. Nah, kipasnya didengake sithik. Rung. Kalau. Nah, cuk. Dicuk sithik, Mas. Dicuk sithik. Nah. Nah, cuke belekke nek wis. Kemudian kalau sudah hidup baru kemudian ditaruh di tengah gagang kipasnya. Nanti gasnya ditutup sedikit lagi biar jalan pelan-pelan, jangan sampai kencang dulu, pokoknya pelan dulu, jangan terlalu kencang karena kita baru belajar ya. Pelan dulu, yang penting itu apa, jalan dulu mesinnya. Bisa jalan itu sudah
enak, nanti feel-nya akan ketemu sendiri. Oh, bagaimana cara membelokkan itu akan nemu dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara duduknya sopir. Ya, ini juga perlu diperhatikan bagi para pemula, teman-teman semuanya yang baru mencoba ingin belajar perahu mesin. Duduknya jangan nongkrong di papan itu ya, dekat mesin jangan, tapi tetap kaki di dalam perahu. Kemudian kita agak miring, kemudian tangan kanan kita pegangkan di gagang kipasnya. Itu tujuannya untuk menahan agar kipas tidak, gagang mesin itu ya, gagang kipasnya tidak lari ke kanan kiri, tapi hanya ditahan saja, jangan kuat-kuat. Nah, pokoknya ditahan di posisi tengah. Apabila perahunya itu mengarah ke lurus ya, di tangan kita harus di tengah. Tangan kiri kita itu bisa di tangki bensin bisa, atau mau ditaruh di mana nggak masalah. Tapi kalau saya itu sukanya di tangki bensin, jadi dekat dengan gas. Nanti saya bisa menambah laju kecepatan, itu kan lebih cepat naiknya. Kalau ada kendala atau kita lagi mau nabrak apa, gasnya langsung kita kecilkan juga bisa, jadi lebih cepat gitu ya. Ini tangan kiri itu ada di tangki mesin itu kalau saya. Kemudian kalau teman kita yang duduk di depan mesin selain sopir itu, alangkah baiknya duduk di bawah ya, duduk saja bersila atau bagaimana, jangan berdiri. Kalau berdiri kasihan sopirnya nanti harus tatapannya kan ke depan, harus melihat ujung perahunya itu mengarah belok-beloknya kemana gitu. Kemudian yang kelima, bagaimana caranya membelokkan pas ke tengah. Caranya menggok nek ngiwo ya ngiwo lho. Setere di ngiwono. Kayak menggok ngiri. Kayak ngiri. Nek nengen kuwi engko ya ditengen ke kanan. Nek ngiri menggok ngiri. Nek tengah lurus. Gasnya cilik wae. Oh, gasnya cilik wae. Nek wis lurus ngene, engko tengah ya kenceng. Lho. Melakukan alon-alon. Yang selanjutnya adalah cara mematikan mesinnya. Nah, ketika kita sudah sampai ke titik spotnya lah, kira-kira saya mau mancing di sini gitu kan. Ya, tinggal dimatikan saja. Yang penting tidak ada halangan di situ, tidak ada jaring, tidak ada halangan apa-apa, masih gelombiran semuanya. Tinggal dimatikan tombol on off-nya. Gasnya diturunin, matikan on off-nya. Atau kalau on off-nya tidak fungsi, itu kan kabel on off-nya kan masih kelihatan ya. Itu kan ada serabutnya, itu tinggal ditempelkan ke bodi. Seperti di gambar tadi ya, tempelkan ke bodi, nanti mati dia. Nah, setelah sekian jam kita mancing di rawa, kan tentunya kita akan pulang. Nah, yang terakhir ini, bagaimana caranya parkir di tempat pangkalan perahu kita ya. Carane parkir gimana? Gampang, pokoknya nih baru pemula nanti itu kan mau sampai. Kalau sudah mau ke tempat yang punya, kalau nggak bisa belok itu agak lumayan, gasnya dimatikan, gasnya minimalkan ya. Nanti kalau udah mau sampai gitu, terus biar agak jalan dikit, ya kira-kira di jarak kurang lebih 10 meter atau kurang lebihnya lah. Nanti dimatikan on off-nya, nanti biar dia lari dulu lah. Kemudian temannya yang depan ini, nanti dia akan ini ya, mengarahkan kapalnya, perahunya, didayung-dayung ke parkiran gitu. Nah, kita mau belok itu, di depan ada orang mancing itu kan, sebelahnya nanti kita mau parkir tempatnya Mas Bagong. Kita harus nekok ngiri. Nekok ngiri itu kan susah ya kalau belum bisa. Nah, karena harus di kiri kan pol ya. Tekuk kiri pol, kita ambil agak kanan, terus tekuk kiri pol. Ini kita lihat ya. Nanti teman saya yang depan itu dia akan mengedok. Nah, sini kita akan belok ke enak pring. Oh, kita belok. Nah, itu teman saya
saya sudah mau ambil ledok itu tujuannya adalah agar membantu yang belakang. Bentar lagi dimatikan ini. Tiga. Nah, kita parkir. Udah mati guys. Kita mau parkir, nanti yang depan tuh mengarahkan. Tahan saya nganggo edok. Nah, kita parkir guys. Gila kene iki lho. Bener sih. Bablasan. Harus didayung ke belakang. Kita mau parkir di sini loh kan. Propornya mau parkir kita bablasan. Oke, gitu ya. Caranya berhenti. Oke, terima kasih. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit ya. Kalau mau belajar silahkan, kami siap menemani, mengajari sampai bisa ya. Dulu saya belajar cuman sebentar siang gitu kan, besok saya belajar sendiri langsung dari pangkalan. Saya sudah berani karena dari tengah saya sudah diajari teorinya, praktek langsung di tengah, kemudian sampai pulangnya diajari, cara parkirnya juga diajari. Saya praktekkan semuanya itu, maka saya bisa. Dan semuanya pengalaman yang sudah saya lakukan itu saya bagikan ke teman-teman semuanya, agar ya minimal mengobati lah ya, mengobati rasa keingin bisaan atau rasa keingin tahu merasakan spot yang ada di tengahnya rawa pening. Bagaimana atau rasanya itu nyepot di tengah rawa dalam gitu. Kemudian ikannya kok besar-besar gitu. Yang besar itu kan bonus ya. Yang penting kita itu mancing dapat ikan tidak boncos gitu. Itu sudah senangnya luar biasa. Karena di pinggir pun juga ikan besar juga ada, meskipun jarang ya. Tapi emang yang kalau pengen yang besar-besar emang agak ke tengah dikit lah. Kita mencari spot yang agak dalam ya, 2 meter ke atas itu insya Allah potensi untuk ikan-ikan besar kalau kita bisa memilih spotnya. Oke, terima kasih. Itulah cara menjalankan mesin perahu yang pernah saya lakukan sampai sekarang ini. Dulu saya nggak bisa, sekarang bisa ya karena saya nekat. Pokoknya saya pengen mancing di tengah ya nekat, saya harus bisa naik perahu kan gitu. Perahu kecil dulu saya juga nggak bisa, saya belajar 3 hari dengan teori dan teknik yang sudah diajari oleh teman saya akhirnya otodidak pun juga bisa. Terima kasih, itu dulu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share sepuasnya. Komen sak kemengmu jika Anda mau mengkomentari pendapat saya. Jika ada kekurangan atau mau menambahkan tips yang lain, silahkan para senior silahkan komen di bawah ya. Mungkin kurang begini, tambah begini mas dan lain sebagainya, silahkan. Mau kritik pun juga silahkan, saya siap. Nanti akan saya perbaiki lagi. Demikian, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam undulup mania, rawa pening GMS.